Halo, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali dengan Cakadola. Ya, sekarang kita membahas tentang topik yang berkaitan dengan pembuatan tombol next pada tab. Ya, seperti ini. Kita membuat tombol tabs dan juga membuat tanda quarter, ya, week dan juga format tanggal yang bisa menunjukkan waktu sekarang. Kemudian di sini bagaimana kita membuat show navigation pane nanti, kemudian backup database dan open folder. Ya, kira-kira itu yang mau disampaikan untuk hari ini. Mari kita mulai dengan cara membuat tombol next uh, tab dengan merubah sekaligus merubah warna pada tab uh, tombol tab tersebut. Ya, jadi seperti biasa kita masuk ke dalam design view seperti ini. Ya, kita buat satu button ya seperti ini. Kita membuat button, kemudian kita di sini bikin sini, misalkan ini nomornya adalah CMD move. Misalkan kita beri nama CMD move tab ya. Kemudian di sini kita bikin event prosedur. Ya, kemudian kita buka. Ya, cukup simple sebenarnya. Ya, ini tadi nama tabnya adalah tab ini tab CTL22 ya, tab control 22 maksudnya. Jadi ini saya sudah sertakan juga source code-nya, kalian bisa copy. Ya, caranya cukup simple ya. Ya, di sini adalah for color-nya kita ganti dengan red ya. Kemudian value-nya 1 dan juga diganti dengan VB Blue 2. Jadi ini kalau misalkan value 0 adalah tab yang pertama, value 1 adalah tab yang kedua. Ini kemudian ini adalah memindahkan warnanya ya, begitu tabnya berpindah kita ganti dengan warna yang lain ya. Demikian juga kalau nanti dia jumlah tabnya lebih dari 2 ya, kita tinggal tambahkan aja di bawahnya, misalkan uh, ini harusnya 122 juga ya, sama ya, kemudian tab 2 dan sebagainya ya, seperti itu. Cukup jelas ya, bisa dilihat. Nah, kemudian kita tes dulu hasilnya ya. Ini dia langsung berubah menjadi merah seperti ini ya. Ini catatan per ini ya, seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Kemudian kita sekarang mau membuat, misalkan di sini lihat laporan, dia akan ada menu seperti ini. Kita buat desainnya menjadi pop up ya. Pop up menu, kemudian di sini kita cari datanya adalah resource-nya add and delete report. Jadi hanya untuk menampilkan data ya dari report yang mau kita tampilkan. Jadi seperti ini ya. Kita bikin namanya report perbandingan harga produk, report yang dibeli oleh supplier, report rangkuman produk dan sebagainya ya. Pada umumnya saya lebih menyukai kalau untuk report name-nya itu ya semuanya disambung ya. Tapi ini hanya untuk varian aja, variasi bahwa nama laporan itu juga tidak mesti harus disambung ya. Oke, ini contoh saja. Oke. Kemudian di sini akan muncul ya. Kita di sini buat dengan combo box seperti biasa ya. Sorry, dengan list box ya. List box ini berupa list box ya, properti list box. Kemudian kita cari source-nya adalah di tabel tadi. Saya rasa cukup jelas ya. Oke, kemudian kita buka di sini. Buka laporan. Ya, maka laporan di sini akan muncul ya. Laporan sudah muncul. Oke. Ya, di sini kita boleh buka lagi. Nah, ini ada pilihan ini ya. Oke, sudah muncul. Oke, cukup jelas. Nah, bagaimana sekarang cara memunculkannya adalah kita di sini ada sebenarnya dengan menggunakan makro atau menggunakan VBA ya. Di sini kebetulan kita menggunakan
makro seperti ini. Saya zoom ya. Jadi makronya seperti ini, view report macros ya. On click ya, nanti di sini kita sudah buat makronya ya, namanya adalah view report macros ya. Di sini kita sudah buat namanya view report macros. Ya, makronya seperti ini. Kita ada bikin sub makro ya. Di sini kita tinggal munculkan list reportnya tadi ya, di list view tadi yang dalam kotak yang formnya muncul tadi. Oke, dan seterusnya bisa diikuti. Hanya mencontoh saja, ini ada sub makro karena apa? Ada beberapa makro yang akan dieksekusi ya ketika dia dibuka ya, ketika dia double klik, kemudian ketika dia nanti on klik ya. Jadi edit report list ya. Jadi ada beberapa makro kita siapkan. Jadi ada, kalau kita menggabungkan dalam satu makro menjadi beberapa makro, maka di sini harus ada sub-subnya. Ini adalah dia membuka report ya, membuka report sesuai dengan nama yang ada di dalam list report tadi. Itu contohnya. Kemudian di sini juga ya, ini kalau diklik, ini kalau di double klik ya. Ya, ini juga misalkan kalau misalkan ada mengedit report list, daftar listnya mau diedit, kita bisa menggunakan on click ya. Ya, ini viewnya datasheet, nanti kita lihat. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke. Kita masuk lagi ke ke form produk ya. Oke, balik ke report. Nah, seperti ini. Tadi kita buka laporannya, sudah muncul. Kemudian rincian produknya, ya ini sudah muncul. Ya, seperti ini. Ya, sekarang kita bagaimana membuat auto number. Mungkin sudah saya jelaskan di yang lainnya ya. Kita tinggal membuat combo box. Kemudian di sini text box ya, maksud kami membuat text box. Kemudian di sini bikin control source-nya sama dengan 1. Kemudian di sini bikin running sum-nya adalah overall. Itu nanti dia akan membuat tampilan ya 1 2 3 secara otomatis. Ini untuk di grouping untuk seluruh bukan untuk ini, untuk overall. Kalau ini adalah subnya, kita grouping ya. Jadi berdasarkan grupnya ini dia akan muncul sesuai dengan data yang ada. Misalkan di nomor 3 ini overall dari seluruh produk, nama produk. Kemudian di sini adalah subnya, sub produknya ada 2. Jadi di sini kita menggunakan ya, di sini over group ya. Control source-nya 1, ini pakai text box. Control source-nya 1, kemudian over group. Ya, cukup jelas ya. Oke, nah bagaimana sekarang kita membuat tanggal ya. Tanggal, ini kemarin ada pertanyaan kenapa di sini dia mepet ke atas gitu ya. Karena kita salah menempatkannya. Jadi penempatannya ada di big footer ya. Bikin aja seperti ini text box, bikin sama dengan now ya. Atau kita bisa format seperti ini. Bikin format now, kemudian koma. Saya biasanya begini, saya bikin kita simpan, kemudian kita preview ya, sehingga ini menjadi panjang ya. Jadi dia memunculkan hari, kemudian tanggal, dan juga jamnya ya. Kalau mau dibuat agak jauh sedikit, ini tinggal spasinya aja diberi jarak ya, kurang lebih seperti itu ya, seperti ini ya. Atau tadi bukan ini ya, maksudnya kita beri jarak adalah di sininya ya. Oke, oke ya, sudah muncul jamnya.
Nah, sekarang membuat garis titik-titik kalau misalkan dia ada sisa spasi atau kolomnya terlalu besar, kita membuat garis di sisi seperti ini, maka kita perlu membuat formatnya menjadi seperti ini. Ya, saya zoom lagi, ya klik kanan. Nah, Anda bisa copy saja ini ya, ya tinggal copy formatnya seperti ini, tinggal taruhkan di sini. Jadi dia akan membuat langsung otomatis titik-titik di sini. Oke, nah sekarang bagaimana membuat format currency-nya menjadi rupiah? Format currency, misalkan di sini unit price-nya, ya saya bikin seperti ini, zoom. Ya, Anda bisa lihat, bisa copy paste juga seperti ini, ya. Oke, ya. Kemudian cukup jelas. Kemudian kita tutup. Membuat halaman, ya kalau ada yang belum tahu, biasanya dia otomatis halamannya. Ya ini, kita sekarang buat desain juga untuk halamannya. Desainnya adalah ini, ya seperti ini aja. Oke, page, and of page ya. Jadi seperti ini caranya. Sudah selesai dan uh, sudah oke ya. Kemudian kita masuk, kita bikin yes ya. Oke, sudah. Nah, kalau edit laporan ya tinggal membuat apa ya, form dengan tampilan sheet view seperti ini. Ya, nanti dia akan dibuka ya. Sama biasa saya membuka open form. Gini ya. Ya, jadi kan ya open form, open report, shoot macro. Nah, ini dia pakai open form ya. On click, edit report, form name-nya adalah report, ya kemudian view-nya datasheet ya. Oke, selesai. Ya, kalau mau pakai makro. Oke. Kemudian sekarang cara membuat tombol backup ya. Tombol backup seperti ini aja, kita buat common backup, common button maksud saya. Kemudian di sini kita tuliskan kodenya yang sangat simpel sekali ya. Di kodenya seperti ini ya. Misalkan ya, jadi seperti ini Anda bisa copy, Anda bisa print screen. Kemudian di sini kita lihat ya, ada call make backup ya, ini misalkan make backup. Misalkan seperti ini ya. Ini Anda bisa cek kode-kodenya ya. Ya. Jadi begini caranya ya. Yang ini tanda petik ini nggak usah ya. Jadi kodenya source-nya. Jadi pertama gini, make backup. Oke. Seperti itu. Ya, cukup paham ya. Ini kode-kodenya. Saya pelankan ya. Jadi Anda yang cukup mengerti ini tinggal mengcopy saja ya. Ya, seperti ini. Karena cukup sulit nanti kalau dijelaskan bagi yang awam ya. Sekali lagi seperti ini caranya, silakan di print screen, ikuti saja dan nanti tinggal dimodif sedikit-sedikit ya. Yang tanda-tanda ini bisa dihapus ya, ini nggak perlu ya, nggak perlu ya. Oke, baik, sudah cukup jelas. Kemudian sekarang kita membuat tombol open folder ini. Open folder ini kita buka seperti ini ya, tombol open folder.
Ya ini open folder. Jadi singkat sekali dia. Application polyperlink current project path. Ini adalah menunjukkan di mana folder itu sekarang berada. Jadi tinggal kita buka saja. Ya, oke. Saya rasa cukup jelas untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan, ya silahkan langsung hubungi kami, kontak kami di www.cakadola.com dan nomor HP 0812 7740 3909. Jadi kemudian sini ya saya lupa satu lagi ya, bagaimana caranya membuat ini ya, tanggal berjalan ya. Jadi di sini event, di sini pada formnya kita bikin on timer, timernya dibikin intervalnya 1000 ya. Kemudian di sini ya, di sini kurang lebih seperti ini ya. Misalkan kita bikin label hari ini caption seperti ini adalah panjangnya dia. Ini adalah tanggal, kemudian adalah quarternya, label quarter Q, dan label week of year caption WW ya. Ini adalah quarter berapa sekarang. Quarter itu ada 4 ya, Januari, Februari, dalam 1 tahun. Jadi kuartal pertama Januari sampai Maret, Februari, Maret itu kuartal pertama. Sementara week itu ada 52 minggu ya. Saya rasa cukup jelas ya. Oke, itu aja pertemuan kita kali ini dan kita akhiri.